Istana Panjaitan bersama dua WKUK, Pak Bobi dan Bu Meme. Luar biasa pembicaraannya. Satu, kita fokus untuk makanan bergizi gratis. Kita sepakat bahwa program ini program baik yang bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dan pemerintah mempunyai program untuk mensupport ini, dan Kadin kenapa sangat menyambut baik, karena bisa membantu hilirisasi daripada pertanian, bahkan juga perikanan. Sehingga anggota-anggota kami, para pengusaha, baik UMKM maupun koperasi itu bisa berpartisipasi. Karena begitu banyak kebutuhan di daerah, dari telur, daging, ayam, sayur mayur, dan lain-lain, nasi, ya kan, beras, ya kan. Nah, jadi ini benar-benar tadi kita diskusi bagaimana kita ingin membuat suatu percontohan, bagaimana bisa melakukan supply chain yang baik untuk satu kabupaten misalnya. Nah, ini kita akan mencoba untuk melakukan suatu contoh untuk bisa nanti dipelajari bersama. Ya. Nah, jadi tadi pertanian dan perikanan. Dan yang kedua juga tadi kita bicara mengenai beberapa hal lain. Misalnya bagaimana membantu program pemerintah, program kesehatan gratis. Nah, ini tentu selain daripada sekolah, selain juga daripada puskesmas, bagaimana Kadin dengan cabang-cabangnya bisa membantu. Bahkan sempat terpikir apakah ada mobil berjalan dalam hal ini. Dan yang terakhir tadi juga mungkin nanti Bu Memi bisa menjelaskan mengenai Coast Guard, bagaimana kita pengamanan juga baik, karena dengar-dengar di beberapa tempat termasuk Batam ya law enforcement juga dibutuhkan di situ untuk anggota-anggota kami. Tapi intinya Kadin ke depan selain bicara mengenai masukan kebijakan untuk investasi, perdagangan kemarin dari Turki, kita ingin fokus untuk membuat percontohan di segala macam bidang untuk mensupport pemerintah. Tadi kita udah bicara MBG, makanan bergizi gratis, PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, ya kan, dan masih banyak lagi. Saya rasa itu hasil dengan dan sangat konkret. Satu lagi saya lupa bahwa untuk meningkatkan produktivitas dari para petani itu juga satu fokus yang nantinya juga istilahnya berguna untuk MBG. Nah, itu harus menggunakan teknologi juga, karena tanpa teknologi tidak mungkin produktivitas bisa naik, baik produk-produk seperti palm oil maupun produk-produk yang lain. Gimana Pak Bobi sama Pak Bu Meme, ada yang ditambahkan? Ya, saya pikir ini ya, Kadin ini kan punya jejaring di Kadinda-Kadinda di seluruh provinsi di Indonesia. Dan Kadin tidak hanya pengusaha besar. Jadi kami melihat program prioritas utama Kadin salah satunya adalah mendukung program makan bergizi gratis ini. Ini luar biasa, kenapa? Akan menggerakkan ekonomi sirkular di pedesaan. Jadi kita pikir dalam 3 bulan ini akan ada satu pilot project. Ya, kami segala konsolidasi dan mudah-mudahan ini bisa direplika di daerah-daerah lain dari kami. Mengenai Coast Guard? Mengenai Coast Guard, tentunya dari dunia usaha juga ingin mempertanyakan. Sebenarnya dari tahun lalu itu sudah ada perubahan dari Undang-Undang 17 mengenai Undang-Undang 66 2024, di mana dipisahkan antara keselamatan dan keamanan. Nah, pada saat itu keselamatan adalah di sisinya Kementerian Perhubungan. Kami tahu bahwa sekarang di Kementerian Kelautan maupun di Polkam menginginkan adanya Omnibus Law. Kami berharap dari sisi dunia pelayaran, dunia usaha ingin diikutsertakan dalam pembuatan Omnibus Law ini. Terima kasih. Kalau untuk sektor industri manufaktur gimana? Tadi kita tidak terlalu banyak bicara mengenai manufaktur, tapi secara umum ya manufaktur kita tahu lah sekarang banyak orang yang mengatakan kok malah mengendor. Tapi manufaktur itu juga sekarang di dunia itu kita mesti mempelajari dengan jitu ya. Kita mau di bidang mana supaya kita nggak salah berposisi gitu. Kayak contoh kecilnya saja. Kemarin kita bicara Turki tentu membutuhkan misalnya palm oil. Lalu membutuhkan juga banyak produk-produk dari kita, dan sebaliknya kita juga membutuhkan peralatan defense untuk pertahanan maupun juga wheat ya. Nah, apapun industrialisasi yang dilakukan itu mesti memikirkan pasarnya itu di mana.
Jadi bukan membuat sesuatu yang kita membuat, tapi apa yang kita bisa jual. Jadi saya rasa manufaktur ini sekarang tantangannya bagaimana tenaga kerja itu bisa bertahan sebanyak mungkin. Karena yang paling berbahaya ialah manufaktur yang berbasis tenaga kerja yang banyak. Ya, dan karena teknologi juga sudah mulai berubah. Jadi saya rasa itu yang perlu dicatat, gimana untuk fokus kepada bidang yang kita ujungnya produknya bisa ada nilai tambah, dijual, syukur-syukur bisa ekspor. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.